Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jamaah. Kebayang gak sih Bu, Bapak, semua jamaah yang ada di rumah nih ya. Kalau kita berdoa minta sama Allah, tiba-tiba Allah langsung bilang doa kamu gak kabul. Gak terkabul, sakit hati gak Bu? Coba saya tanya. Nah. Ini yang kacamata, ibu namanya siapa? Ibu Eri. Ibu Eri sakit hati nggak, kesel nggak, bagaimana perasaannya? Ya iyalah pasti kesel. Ibu kesel sama Allah, ibu berani. Masa Nabi Muhammad doanya nggak dikabulin? Kok Nabi Muhammad? Ibu kalau berdoa nggak dikabulin, ibu gimana perasaannya? Udah berdoa kita. Kesel. Orangnya mau gitu katanya. Nggak gitu juga. Tapi bener nih Masya Allah luar biasa ya. Tadi ibu juga sempat bilang ya. Ternyata ada orang yang paling mulia yang pernah kita tahu, yang pernah kita belajar sama-sama. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Katanya ada doanya juga yang nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Penasaran gak kira-kira doanya apaan ya Bu ya? Penasaran gak Bu? Penasaran aja, penasaran banget. Kalau penasaran banget yang di rumah disimak baik-baik. Jangan pindah-pindah channel dari awal sampai akhir. Hari ini kita akan membahas tentang tema doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan Allah. Apa Bu? Doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan Allah. Ini Masya Allah. Gimana ya kalau saya kayaknya ngerasa, masa sih saya anak milenial. Agak-agak gak percaya gitu loh. Masa sih Nabi Muhammad doanya gak diterima sama Allah? Kenapa bisa begitu? Sebelum kita masuk ke bahasan kita ya. Kalau kita udah bicara masalah tentang Rasul, Nabi-Nabi. Ini markanya adalah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar apa benar Bu? Kalau mereka aja doanya ada yang ditolak, apalagi kita Bu ya. Jangan sakit hati ya Bu. Ini Masya Allah. Tapi kita pengen tahu nih seperti apa kekuatan doa dari para Rasul serta Nabi-Nabi Allah bagi dirinya bahkan untuk umatnya. Yuk kita minta yang pertama ada guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami meminta kebaikan subuh hari ini hingga datang sore hari. Insya Allah. Jamaah, kalau berbicara tentang doa, wah apalagi doa Nabi dan Rasul, mereka adalah orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuk doa dalam Al-Qur'an, doa para nabi dan rasul. Baik doa yang populer siapa? Doa Nabi Adam alaihissalam. Ketika keluar daripada surga turun ke muka bumi ini, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Secara substansi bentuk doa daripada Nabi Adam alaihissalam adalah bentuk doanya pengakuan kesalahan, mengakui kesalahan. Ada lagi bentuk doa seperti ini. Doa siapa? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Terlempar ke lautan kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kedua doa Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ini adalah bentuk doa pengakuan kesalahan secara substansial. Yang kedua, bentuk doa dengan cara memuji-muji Allah.
Bagaimana caranya berdoa dengan memuji-muji Allah? Bukankah dalam Al-Quran disebutkan walillahil asma'ul husna fada'uhu biha, dengan nama Allah atau dengan sifat Allah yang luar biasa, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah. Bagaimana bentuk doa memuji Allah? Wa ayyuba idh nada rabbah أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam berdoa, caranya bagaimana? Anni massaniyaddur, ya Allah aku ini udah sakit, sakitku ini udah mengganggu ibadah. Maka dari itu engkau yang maha penyayang. Kalau engkau yang maha penyayang tidak menyembuhkanku, siapa lagi yang mau menyayangiku? Siapa lagi yang mau menyembuhkanku ya Allah? Artinya doa dalam bentuk memuji Allah dan bentuk dalam ibadah. Ibu, mau dapat uang 1 miliar? Pernah nggak doa? Ya Allah berikan saya uang 1 miliar, saya mau bangun rumah. Pernah? Wah nggak pernah. Kenapa? Nggak mungkin. Ibu mah menyerah duluan. Ada doa bentuk tidak boleh menyerah. Doanya siapa? Doa Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat keempat. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Wah hebat. Kata Nabi Zakaria, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih. Kalau tulang rapuh, rambut putih, anak muda apa orang tua, Bu? Ada juga anak muda kalau salah gel. Kalau kita mengucapkan bahwasanya kita tidak menyerah, Rabbi inni wahanal almu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, artinya Nabi Zakaria dalam keadaan sudah sepuh berdoa kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Saya memang udah tua ya Allah, tapi saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Artinya tidak menyerah. Ibu mah menyerah duluan sebelum berdoa. Ini doa para nabi dan rasul yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa siapa? Doa Nabi Musa untuk Allah, kepada Allah untuk umatnya. Jadi mereka para nabi dan rasul. Kalau nabi berdoa untuk dirinya sendiri, kalau rasul biasanya berdoa untuk umatnya juga. Di mana Nabi Musa berdoa? Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Dalam surah Al-A'raf disebutkan Nabi Musa dan umatnya tersesat, kemudian kelaparan, lalu turun kulu min thayyibati ma razaqnakum, diturunkan makanan manna wassalwa. Wah, makanannya langsung dari langit. Ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi para nabi aja berdoa terus ya, apalagi dalam kesulitan itu kalau bisa diwajibkan berdoa gitu ya. Betul. Jangan cuma diam bersedih diri aja. Iya, kecewa berdoa enggak. Karena makna daripada doa dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah la'allahum yarsyudun, supaya kalian diberikan petunjuk. Jadi orang yang tidak mau berdoa kehilangan petunjuk sebenarnya. Orang sombong juga jadinya ya. Betul. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu berdoa ya Bu ya. Mau dapat duit 1 miliar Bu? Berdoa ya Bu ya, amin gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Kita kedatangan bintang tamu nih Bu. Ada Papa Gemes. Saya dong. Bukan sebelahnya. Ada Haikal Kamil, tepuk tangan dong buat Haikal Kamil. Assalamualaikum. Ini Masya Allah. Waalaikumsalam, gimana kabar, sehat Kal? Alhamdulillah Mas, makin gembul sekarang. Oh makin gembul ya. Tapi kan si kecil udah umur berapa sekarang nih? Setahun 4 bulan Mas. Setahun 4 bulan. Dia jalan? Udah, Masya sekarang Allah. hobinya lagi lari-larian, ngambil barang, dilempar sama Oh dia. dilempar ke bapaknya. Iya. Oke dilempar ke bapaknya. Itu kalau mungkin ibunya yang ngambek ya. Tapi ngomong-ngomong bicara masalah tentang tema kita pagi hari ini. Menurut lu nih Kal ya, Nabi Muhammad nih kan kita tahu nih dijamin sama Allah udah pasti masuk surganya Allah. Iya. Tapi ternyata ada doanya yang gak dikabulkan sama Allah. Lu Dijawab. percaya gak kira-kira sebagai anak milenial? Sebenarnya dengan udah keistimewaan yang Nabi Muhammad dapatkan, Masya Allah. harusnya sih
apapun yang diminta dikabulkan ya Mas ya. Harusnya ya kan? Harusnya ya, karena orang punya tempat istimewa kok yang dipanggil sama Allah untuk mendapatkan perintah sholat aja, Iya. beliau mewakili Ini kita. gue juga baru tahu nih hari ini nih. Kok Makanya ada, kok pas bisa gua ngeliat gitu? tema kok kaget ya. Masa sih Nabi Muhammad ya kok Iya. ada doa yang gak dikabulin. Jadi penasaran doanya Iya apa bener, yang ini gak dikabulin gitu apa ya. yang gak dikabulin gitu. Nabi aja gak dikabulin apalagi kita gitu Kita kan. ngobrol berdua doang nih, Ustadz Maulana gak diajak ngobrol katanya. Yang lainnya. Iya, saya kok gak diajak ngobrol. Tapi gini, saya mau nanya lagi sama Hekal nih. Hekal pernah gak ngerasa ada doa yang Hekal minta terus gak dikabulin sama Allah? Oh ada Mas. Ada? Ada. Gimana perasaan lo? Jadi waktu itu pernah waktu SMP, Heeh. pingin punya penghasilan pertama dari syuting, pingin beli mobil gitu kan. Wih. Pingin punya kendaraan sendiri. Heeh. Wah berdoanya itu ya Allah, tapi kan waktu kecil masih orang tua yang ngelola kan. Mm-mm. Tapi ternyata doanya tuh nggak langsung diijabah. Oh. Tapi mungkin Allah punya skenario lain karena ternyata uangnya itu untuk bantuin keluarga untuk biayain kakak sekolah, adik sekolah. Masya Jadi Allah, tepuk tangan dong Bu. Jadi tapi gak sakit hati kan? enggak, karena ternyata tahu juga alasan dibalik orang tua memutuskan tersebut. Karena ternyata mungkin Allah punya rencana lain. Jadi Masya akhirnya Allah. lebih bermanfaat lah. Amin. gitu. Padahal Ya, sebetulnya kalau bisa SMP semua. pakai mobil bahaya. Bisa. Kenapa? Mobil-mobilan? Iya, harus begitu dulu. Makasih banyak ya Kak udah Iya, mampir Mas. ke sini ya. Amin, mudah-mudahan nih buat kali dan keluarganya Allah selalu berikan kesehatannya Bu ya. Amin. Tepuk tangan dong buat Ekal ini Masya Allah. Jamaah. Kita kembali lagi nih ya. Sebelum kita masuk ke bahasan inti yaitu doa Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pasti semua nih jamaah yang di rumah juga nih ya. Anak-anak milenial yang lagi nonton juga pasti nggak percaya nih kayak saya juga rasanya. Kok bisa sih Rasulullah yang udah dijamin masuk surga nggak dikabulkan doanya? Nah sebenarnya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad ada juga nggak sih yang doa-doanya memang yang Allah nggak kabulin nih? Dan apa maksud Allah tidak mengabulkan doa dari nabi-nabi tersebut? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang terhormat. Ustadz Abi Maki, tepuk tangan Ustadz Abi Maki Bu. Punten Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata sebelum kita melihat tentang doa Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan karena ada satu hikmah yang luar biasa. Ada pertanyaan, apakah ada nabi-nabi yang terdahulu yang meminta kepada Allah lalu Allah pun tidak memberikannya? Ada. Contoh, punten. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar wafat di Masjidil Aqsa dan dikuburkan daerah sana. Allah tidak mengabulkannya. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Musa alaihissalam wafat di satu tempat dan dikuburkannya pun tidak di dekat ataupun tidak di Masjidil Aqsa atau sekeliling Aqsa. Tidak, itu keinginan Nabi Musa. Ada kalimat ini. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang di Aqsa. Beliau meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya menginginkan 3 permohonan. 1 tidak dikabulkan. 2 dikabulkan. 1, ya Allah jadikan aku ini seorang raja pemilik kekuasaan yang tidak pernah lagi ada selain aku. Allah kabulkan. Yang kedua, jadikan aku ini adalah ketika memberikan hukum sangat adil dan disukai. Allah kabulkan. Ketiga, ya Allah jadikan siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa ini seperti orang baru lahir dari ibunya. Maksudnya apa? Tidak memiliki dosa. Kayaumin waladatu ummuh. Tapi Allah tidak mengabulkannya doa itu. Tapi ada satu kalimat yang sangat indah. Rasulullah bilang apa? Tapi doa Nabi Sulaiman itu semoga dikabulkan untuk umatku. Masya Allah. Makanya orang berbondong-bondong ingin ke Masjidil Aqsa sholat di situ. Kan Rasulullah mengatakan. Dan doa Nabi Sulaiman ini mudah-mudahan dikabulkan untuk umatku. Kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Inilah. Selanjutnya siapa lagi? Ada doa yang luar biasa. Ini bahkan bukan hanya sekedar doa. Tapi apa? Ada satu perbuatan action luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada ayahnya Azhar. Ayahnya ini adalah seseorang yang selalu memahat patung. Untuk diapa? Untuk dijual dan disembah. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan rasa cinta yang ada dalam hatinya. Ya abati, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Ya, kenapa engkau menyembah satu bentuk atau berhala yang tidak mendengar, wala yubsir, wala yughni anka syai'a, tidak sama sekali bermanfaat kepadamu. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku ini nabi, aku akan mengajakmu berbuat baik, ayo ikut aku akan tunjukkan jalan yang benar. Masya Allah, sampai kalimatnya, ya abati, dikatakan, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya.
Jangan menyembah dari namanya setan ataupun bentuk-bentuk berhala seperti itu. Karena mereka itu setan berbuat maksiat. Tapi ajakan-ajakan itu apa? Kata bapaknya. Dengan tegas mengatakan kalimatnya, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku Ibrahim. Kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku yang aku buat Ibrahim. Lihat kalimatnya. Kalimat yang ada. Subhanahu wa illam tantahila arjumannak. Kalau kamu masih bicara, aku lempar kamu. Aku sambit kamu. Na'udzubillah. Lalu katakan, wahjurni malia, pergi dari hadapanku. Pergi dari hadapanku. Pergi Nabi Ibrahim, tapi sambil pergi mengatakan, salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bihafiyya. Walaupun ayah telah mengusirku, aku tetap akan minta ampun kepada Allah agar Allah mengampunimu. Tapi dalam ayat lain, falamma tabayyana annahu adu Allah, setelah diketahui bahwa ayahnya itu adalah adu, musuh dari Allah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan tabarra'a minhu, sudah tidak mendoakan lagi karena berada dalam seseorang yang tidak beriman. Tapi permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah agar ayahnya menjadi seorang yang mukmin. Ternyata tidak. Kenapa? Ini merupakan ujian kepada setiap para nabi. Namun yang jelas ada hikmah di balik itu. Ada lagi siapa? Kan'an, putranya dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Allah dengan mengatakan, ya Nuh, ambil engkau bersama orang-orang kau cintai keluarga untuk diselamatkan. Ternyata Kan'an bersama istrinya tidak naik dalam perahu tersebut. Sampai dengan mengatakan, Al-Quran mengatakan, firman Allah, Nabi Nuh alaihissalam berbicara kepada, ya Allah, innahu ibni min ahli, dia itu anakku, keluargaku. Angkat, selamatkan untuk naik kapal. Irkab mana? Naik kepadaku, hai anakku. Tapi anaknya mau sawi ila jabalin ya'simuni. Pokoknya aku akan naik ke gunung lebih tinggi lagi untuk selamat. Ternyata tenggelam. Ketika bertanya, ya Allah itu anakku, selamatkan. Allah jawab mengatakan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Maksudnya apa? Dia bukan keluargamu. Maknanya para ulama mengatakan karena beda dalam keimanan. Karena yang namanya keluarga, ukhuwah yang paling kuat adalah ukhuwah Islamiyah. Maka Kan'an tenggelam di dalamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hikmah yang ada ternyata bukan hanya Nabi Muhammad saja keinginannya. Ada beberapa keinginan para nabi yang tidak dikabulkan. Masya Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada hikmah di dalamnya. Ya ini jadi segala sesuatu yang Allah gak kasih sama kita itu jangan bikin kita sakit hati dulu ya. Betul. Karena Allah punya rencana lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang ini baik. Masya Allah luar biasa. Nabi aja masih ditolak doanya apalagi kita gitu ya. Allahu Akbar. Masya Allah makasih banyak jazakallah khair Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Wah jadi saya makin penasaran nih ya kalau nabi-nabi terdahulu aja banyak doa-doa yang gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang ada alasan. Tapi saya yang bikin penasaran ini Rasulullah ini kekasihnya Allah. Ya, kok bisa sih gak dikabuli sama Allah doanya? Waduh, nanti ini dibahas setelah ini. Kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari Ustadz Maulana dan juga Umi Maki. Puntennya Umi, ya Masya Allah. Buat jam yang ada di rumah, sekarang kita ajak dulu untuk melihat penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Takkan ada lebih besar pengaruhnya selain doa di sisi Tuhannya yang menggenggam segala kejadian di dunia dan akhirat.